Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang tadi sudah saya baca dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka mempelajari kitab Allah dan dalam rangka membacanya, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menurunkan as-sakinah, ketenangan, dan rahmat Allah pun akan meliputinya dan malaikat akan mengelilinginya, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut namanya di sisi para malaikat yang mulia. Kemudian tidak kalah lagi bahwasanya yang perlu kita pahami, Nabi melanjutkan, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapakah yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya. Artinya kalau kita ingin meraih surga, meraih kemuliaan, ya, kita tidak bisa mengandalkan nasab kita. Saya ini anaknya kiai, saya anaknya gus, saya anaknya ini, ya, itu tidak ada gunanya ketika kita tidak mau beramal sendiri, mengambil bagian untuk kepentingan akhirat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti tuntunan mereka sampai hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, pada kajian hari ini, ya, insya Allah kita akan mengambil, ya, tema yang tadi disebutkan, membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dan ini mungkin sebagian memahami maksudnya tahsin, tapi ya enggak, ya, ini kita akan ya mungkin nanti ada penjelasan sedikit tentang masalah tajwid, ya, dan juga yang lain, ya. Nah, di sini kita akan mengambil faedah, mengambil pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 121, ya. Mungkin kalau yang mau menyimak bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 121. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya orang-orang yang diberikan Alkitab kemudian mereka membacanya haqqa tilawati dengan sebenar-benar bacaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan kitab tersebut. Maka barang siapa yang dia mengkufuri dengan kitab tersebut atau mengingkari kitab tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang akan rugi. Nah, di ayat ini kita perlu menggarisbawahi ada kata-kata yatlunahu haqqa tilawatih, membaca Al-Quran, membaca kitab tadi dengan sebenar-benar bacaan, atau membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Maka itulah ciri atau indikator dari orang-orang yang beriman dengan kitab tersebut. Nah, kemudian kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawati? Yang dimaksud dengan membaca sebenar-benar bacaan. Nah, di sini kita akan sebutkan ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abul Aliyah, seorang tabi'in. Beliau menukil perkataannya Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan, Ibnu Mas'ud menyebutkan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, makna yatlunahu haqqa tilawati ayyuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'ahu kama anzalallah. Kata beliau, makna haqqa tilawati itu ada 3 ya, yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Yang pertama, menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam kitab tersebut. Yang kedua, mengharamkan apa yang diharamkan di dalam kitab tersebut. Yang ketiga, membacanya sebagaimana Allah menurunkan kitab tersebut. Nah, insya Allah kita akan membahas 3 poin ini ya. Jadi ada 3 makna dari haqqa tilawati. Yang pertama apa tadi? Menghalalkan apa yang dihalalkan. Yang kedua, mengharamkan apa yang diharamkan. Yang ketiga, membacanya sebagaimana Allah menurunkan. Baik. Yang pertama, menghalalkan apa yang telah dihalalkan. Sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran, maka kita harus menghalalkan. Kita tidak boleh mengharamkan ya. Contohnya misalkan Allah menghalalkan binatang ternak ya. Uhillat lakum bahimatul an'am. Allah telah menghalalkan atau dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Maka tidak boleh kita mengharamkan binatang ternak ya. Unta, kebo, sapi, kambing, ya enggak boleh mengharamkan. Karena Allah sudah menghalalkan, jelas nas di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada yang menghalalkan di antara binatang ternak tadi? Maka jawabannya ada. Yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah ada. Itu bahkan dimulai dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang masih ada ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat dulu dari firman Allah. Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 103. Surat Al-Maidah ayat 103, Allah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin
wala wasilatin wala ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak menjadikan bahirah, Allah tidak menjadikan saibah, Allah tidak menjadikan wasilah, Allah tidak menjadikan ham. Apa yang dimaksud dengan bahirah, saibah, wasilah, ham? Dijelaskan bahwasanya bahirah adalah unta betina yang dia sudah melahirkan 5 kali, dan anak yang kelimanya itu jantan. Anak yang kelimanya jantan. Maka ketika ada unta yang punya ciri seperti ini, sudah melahirkan 5 kali dan anak yang kelimanya jantan, maka di zaman jahiliyah itu akan dipotong telinganya. Kemudian unta ini dilepaskan begitu saja, tidak boleh dimanfaatkan. Dan dia hanya boleh diminum air susunya oleh kaum laki-laki saja. Jadi dimiliki tidak boleh, disembelih enggak boleh, dijual enggak boleh, dilepaskan begitu saja. Berarti mereka mengharamkan unta tadi yang aslinya halal, ya, yang disebut dengan bahirah. Kemudian yang kedua adalah saibah wala saibatin. Kalau saibah ini bisa unta, bisa domba, atau binatang ternak yang lain, ya. Yang mana ini saibah ini adalah binatang ternak yang dinadarkan, ya, yang digunakan untuk nadar atau sebuah janji, ya. Kalau saya nanti mendapatkan ini, saya berjanji akan memberikan persembahan ini, ya. Kalau saya nanti berhasil, saya akan memberikan persembahan sapi, ya. Atau saya akan memberikan persembahan unta atau kambing. Nah, maka nanti kalau dia sudah nadar atau mereka sudah nadar, maka mereka akan melepaskan binatang yang dinadarkan tadi, dibiarkan berkeliaran, ya. Dan ini tidak boleh dimanfaatkan juga, ya. Tidak boleh disembelih, tidak boleh diminum susunya, tidak boleh ditunggangi dan yang lainnya. Ini adalah saibah. Kemudian ada wasilah, ya. Wasilah. Kalau wasilah ini adalah domba, ya. Domba yang dia punya anak kembar. Dan kembarnya ini laki-laki dan perempuan maksudnya. Jadi melahirkan 2 anak, anaknya laki-laki dan perempuan. Maka yang anak perempuan, ya, betina, yang anaknya yang betina tadi, ya, anaknya yang betina itu akan dilepaskan, ya. Tidak boleh disembelih, tidak boleh dimanfaatkan. Kenapa? Karena ini sebagai wasilah antara mereka dan berhalanya, ya. Sebagai penyambung mereka dengan berhalanya. Ini binatang keramat, ya. Ini khusus untuk berhala-berhala mereka, ya. Baik, ini adalah wasilah. Kemudian ada ham, ya. Ham ini adalah unta jantan yang ini dianggap berjasa karena telah menghamili banyak dari unta betina, ya. Ini ham ini juga sama, tidak boleh disembelih, ya. Tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan dilepaskan, dibiarkan begitu saja. Nah, ini namanya apa? Mereka itu mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Ini zaman jahiliyah. Di zaman kita juga ada, ya. Ada sebagian tempat yang mengharamkan kerbau, ya. Kerbau itu dikeramatkan, ya. Dianggap kerbau barokah, ya. Dan tidak boleh disembelih, ya. Tidak boleh disembelih, tidak boleh ditunggangi. Nah, ini namanya mengharamkan apa yang sudah jelas-jelas dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Baik, ini yang pertama. Kemudian makna yatlunahu haqqa tilawati, yang kedua adalah harus mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah,
maka kita wajib mengharamkan. Misalkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitah waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Hanyalah sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan bangkai, dan Allah mengharamkan darah, dan Allah mengharamkan daging babi, dan Allah mengharamkan apa-apa yang disembelih tanpa atau disembelih karena selain Allah. Ya, itu diharamkan oleh Allah. Ada bangkai, darah, ya, daging babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menghalalkan. Tidak boleh kita memakan tadi apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah kecuali dalam keadaan terpaksa sebagaimana terusan ayat tadi ya. Menghalalkan darah ya. Ada sebagian orang atau bahkan kaum muslimin yang memakan darah hewan yang disembelih, darahnya dikumpulkan ya. Kemudian digoreng, dimakan ya, dimasak. Nah, Allah mengharamkan khamr ya. Sebagian orang ada yang menghalalkan khamr ya. Dan bahkan di dalam hadis Nabi sudah menyebutkan ya, Allah mengharamkan zina. Sebagian orang menghalalkan zina. Allah mengharamkan musik ya. Sebagian orang bahkan sebagian kaum muslimin menghalalkan musik ya. Dan ini sebagai bukti bahkan kita semakin yakin tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, lanakunanna min ummati, akan ada di kalangan umatku yastahillunal hira wal hadir wal khamra wal ma'azif. Nabi mengatakan akan ada di kalangan umatku yang menghalalkan zina ya. Ada melegalkan dengan mengatakan ya sama-sama cari makan ya. Sama-sama mencari rezeki, enggak masalah. Nah, ini namanya menghalalkan ya. Kemudian menghalalkan sutra untuk laki-laki ya. Dan banyak mungkin. Kemudian menghalalkan khamr ya. Mungkin dikasih nama yang bermacam-macam ya. Meskipun namanya macam-macam tetap khamr. Meskipun itu campurannya sedikit, hanya berapa persen juga tetap khamr. Dia kena dalam kaidah ma haruma kasiruhu haruma qaliluhu. Apa-apa yang banyaknya itu haram, maka sedikitnya juga haram. Ada yang menghalalkan dengan alasan itu kan kalau memabukkan ya. Kalau kita minum sedikit enggak mabuk maka tidak mengapa. Ini juga menghalalkan itu Rasul ya. Apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi di saat ini ya, di zaman ini ya, zaman yang Masya Allah penuh dengan fitnah. Bagaimana orang ini berusaha mencari rezeki ya, mencari penghasilan, apapun akan dilakukan ya. Tidak pandang bulu, tidak pandang caranya, boleh apa tidak, itu akan dilakukan ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah ya, yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka dia pun akan berhati-hati di saat mencari rezeki, di saat mencari penghasilan ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW jauh-jauh hari sebelumnya. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kelak akan muncul suatu zaman yang mana di situ manusia itu akan tidak peduli, la yubalil mar'u bima akhadal mal. Manusia tidak akan peduli lagi dari mana dia akan mendapatkan harta, bihalalin am biharamin, apakah itu dari yang halal atau dari yang haram. Yang penting itu bisa menghasilkan. Yang penting itu bisa mendapatkan, maka itu enggak peduli ini halal apa haram ya. Ini boleh apa tidak boleh ya.
Maka tidak heran kalau kita melihat ya banyak orang membuat konten-konten misalkan ya, dan itu kontennya pun dusta ya, tidak pernah dibuat-buat ya, dengan menipu ya, menipu kadang judulnya sama isinya tidak sesuai. Judulnya apa, nah ternyata isinya beda. Nah, ini kan menipu ya, menipu dalam rangka apa? Mencari cuan, mencari uang. Dan juga tipuan-tipuan yang lain ya. Banyak juga para pedagang ya, penjual pembeli yang juga menipu ya, mengatakan barangnya bagus ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan ya. Apalagi penjual-penjual yang naudzubillah mungkin kelasnya besar ya, penjual mobil, penjual motor ya. Ini kadang-kadang sering sekali ditutup-tutupi. Nah, jadi ini kalau ketemu orang yang tidak pengalaman, tidak tahu, nah, ini kan kadang-kadang tertipu. Yang harusnya, bahkan kalau dalam Islam ini Masya Allah, sebetulnya Islam itu mengatur yang sangat luar biasa sehingga tidak ada sedikit pun kezaliman. Di dalam Islam bahkan ada yang namanya khiyar ya, masalah jual beli, ada khiyar atau pilihan ya. Itu ada khiyar aib. Jadi ketika ada orang membeli barang, ternyata barangnya itu diketahui setelah dibeli ada aibnya, nah, itu sebetulnya dalam Islam itu masih ada khiyar. Menjual mobil ya, harganya misalkan 100 juta, setelah dibeli mungkin selang seminggu ya, yang beli ini tahu, wah ini kok ternyata mobilnya begini ya. Aslinya kalau seperti ini harganya 95 juta ya. Maka ini sebenarnya punya pilihan yang pertama dia mengembalikan ya, nggak jadi beli. Pilihan yang kedua, dia yang penjual tadi harus ngasih selisih harga tadi. Yang mana barang aib ini harusnya harganya 95 kok dijual 100, maka dia harus mengembalikan 5 juta kepada orang yang pembeli tadi. Ini dalam Islam seperti itu. Tapi zaman sekarang nggak mungkin. Udah kamu beli kok. Masa mau minta kembalian ya nggak bisa. Itu urusanmu. Kenapa nggak dicek dulu? Kenapa nggak diteliti dulu? Nah, padahal kadang-kadang meneliti, ngecek itu kan kadang juga tidak tahu detail. Tentu yang sangat tahu detail itu adalah yang pemilik tadi, yang pemilik asalnya ini kendalanya begini, masalahnya ini, ya, cacatnya ini. Ya. Itu yang tahu adalah yang menjual tadi. Nah, jadi sudah tidak peduli lagi di mana caranya untuk mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menasihatkan ya pentingnya kita untuk mendahulukan mementingkan yang halal ya. Mementingkan yang halal meskipun itu sedikit ya. Tapi seandainya bisa halal banyak itu lebih baik daripada sedikit tapi haram ya. Kalau seandainya bisa ya. Syekhul Islam mengatakan wal qalilu minal halal yubaraku fihi wal haramul katsir yadhabu wa yamhaqullahu ta'ala. Beliau mengatakan sedikit tapi didapatkan dari yang halal maka itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak tapi didapatkan dari yang haram maka itu akan dihapuskan oleh Allah. Allah akan musnahkan, Allah akan hancurkan ya. Bisa jadi Allah hancurkan fisik hartanya tadi, bisa jadi Allah hancurkan keberkahannya ya. Maka tidak heran ketika kita dapati ya, banyak orang yang mungkin duitnya banyak ya, rumahnya bagus ya, mobilnya bagus ya. Tapi di situ tidak ada kebahagiaan sama sekali. Tidak ada ketenangan sama sekali ya. Tidak ada keberkahan sama sekali. Terkadang juga didapati orang itu rumahnya juga sederhana ya. Mungkin RSSS rumah sangat sederhana sekali ya. Tapi bahagia ya. Ya, tinggal di dalamnya juga nyaman, keluarganya juga tenang ya. Ini bisa jadi karena apa? Berkah di dalamnya ya. Maka pernah mungkin saya ceritakan ya. Jadi ada teman itu polisi ya. Ada teman polisi ya.
Nah, itu cerita langsung kepada saya. Jadi dulunya sebelum ngaji, sekarang kan sering ngaji, rajin, alhamdulillah. Ya. Sebelum ngaji itu, masya Allah, ya pendapatan banyak, pendapatan dari luar maksudnya, bukan dari gaji yang murni ya, tapi pendapatan dari sana sini. Nah, itu banyak Ustaz. Nah, tapi di saat itu ya, saya dan istri itu hampir setiap hari bertengkar ya. Jadi pokoknya ada aja masalah ya. Jadi ada masalah sama keluarganya, pokoknya nggak tenang ya. Memang banyak pendapatan itu banyak ya, tapi kok nggak pernah tenang. Sekarang saya alhamdulillah pokoknya sesuai dengan ya gajinya yang ada, tapi dengan saya ngaji saya tahu, maka alhamdulillah saya sekarang meskipun penghasilannya lebih sedikit dari yang dulu, tapi tenang. Tapi tenang, istri juga tenang ya, nurut, maksudnya dia juga ngaji bareng suami istri, masya Allah ya, anak-anaknya juga manut ya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya keberkahan ya. Yang tadinya banyak tapi dari yang haram ya, karena tidak haknya diambil ya. Tapi Allah nggak memberikan keberkahan meskipun itu banyak. Sedangkan yang berikutnya itu meskipun sedikit ya, tapi dari yang halal, maka Allah Azza wa Jalla pun memberikan keberkahan. Nah, maka itu yang harusnya kita utamakan. Dan Nabi pun menegaskan kembali dalam hadisnya, in saddaqa wa bayyana. Ketika pembeli dan penjual itu saling menjelaskan ya, saling jujur, maka kata Nabi, burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya akan diberkahi di dalam jual belinya. Jadi sebaliknya ketika saling ditutup-tutupi, ya, saling disembunyikan, ya, maka itu tentu tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, maka sebagai muslim hendaknya senantiasa mendahulukan keberkahan. Nah, kemudian ya, kita bahas lagi tentang tadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Ini hukumnya bagaimana? Menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan. Ada sebuah kitab yaitu kitab Tauhid. Di situ menjelaskan ya, salah satu babnya disebutkan babu man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma haramallah faqad ittakhadahum arbaban. Bab tentang siapa yang mentaati ulama dan mentaati umara, pemimpin, di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka sungguh mereka telah menjadikan ulama atau umara tadi sebagai sesembahan, sebagai Tuhan atau sesembahan. Jadi ada ulama ya, mengatakan misalkan ini halal, aslinya haram, maka kita nggak boleh mengikuti. Kalau seandainya kita ngotot tetap mengikuti, maka itu apa? Berarti menjadikan ulama tadi sebagai sesembahan. Ya. Atau sebaliknya, ada sesuatu yang aslinya haram, kemudian dia halalkan. Pokoknya saya kan pokoknya madhabnya ini, saya harus mengikuti ini ya. Ya nggak peduli ini misalkan sesuai dengan dalil apa enggak ya, maka saya akan mengikuti. Dan maka seperti ini menjadikan mereka sebagai ilah atau sembahan. Nah, mungkin perlu kita sampaikan bahwasanya mengikuti ulama atau umara itu diperintahkan ya. Jadi diperintahkan. Kita akan membahas ketaatan itu ada dua ya. Ketaatan itu ada dua ya. Ada ketaatan yang disyariatkan, kemudian yang kedua ada ketaatan yang haram. Ada ketaatan yang disyariatkan, diperintahkan, ada ketaatan yang haram. Yang pertama, ketaatan yang disyariatkan itu juga ada dua ya. Ada ketaatan yang sifatnya mutlak, tidak boleh ditawar.
yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika Allah sudah menetapkan ini, Allah sudah memerintahkan ini, begitu pula Nabi-Nya Muhammad SAW menetapkan ini, memerintahkan ini, maka kita wajib taat secara mutlak. Tidak boleh dinego, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Ya Allah ini segini aja, ya Allah ini begini aja, maka nggak boleh. Karena ini ketaatan yang mutlak. Kemudian ketaatan yang kedua yang disyariatkan itu ketaatan yang bersyarat. Kita wajib taat tapi bersyarat, yaitu taat kepada ulama dan taat kepada umara, ya, pemimpin. Syaratnya apa? Syaratnya tidak bertentangan ya, dengan syariat Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ada ulama memerintahkan atau menasihatkan suatu hal tidak bertentangan kepada syariat Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus taat. Ada pemimpin umara ya, memerintahkan kepada kita dalam suatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya, maka kita wajib taat. Ya. Misalkan ada pemimpin kita memerintahkan wajib taat rambu-rambu lalu lintas, ya. Itu enggak bertentangan dengan syariat dan bahkan maslahatnya jelas, ya. Kemaslahatannya jelas, maka kita wajib taat, ya. Kita enggak boleh melanggarnya. Ini namanya ketaatan yang bersyarat. Ada pemimpin ya, memerintahkan ya, ibu-ibu atau para wanita enggak boleh pakai jilbab misalkan, nah, maka kita enggak boleh taat karena bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini ketaatan yang bersyarat, yaitu kepada ulama dan kepada umara. Ya. Apabila sesuai maka ditaati, apabila enggak sesuai maka kita tidak atau tidak boleh mentaatinya. Kemudian yang kedua, ketaatan yang haram. Ketaatan yang haram ini juga ada dua. Yang pertama, ketaatan yang levelnya sampai level syirik. Kalau mentaatinya itu bisa syirik, ya, menjadi orang yang musyrik, ya. Yaitu tadi ketaatan yang sampai level menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Ya. Kalau ini diikuti maka apa? Ini levelnya adalah level syirik. Ya. Misalkan seperti orang-orang Syiah, ya. Ulama mereka mewajibkan ketika ibadah itu harus mukul-mukul dirinya ya, sampai berdarah-darah. Ini kan bertentangan dengan apa? Hukum Allah dan Rasul-Nya. Kita enggak boleh membahayakan diri kita dan menimbulkan bahaya dan tidak ada tuntunannya sama sekali. Maka ketika mereka masih tetap mentaati ya ulama-ulama mereka, maka ketaatan yang semacam ini levelnya adalah level syirik ya. Karena jelas mentaati atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang kedua, ketaatan yang haram yang kedua adalah ketaatan yang levelnya dosa besar. Yaitu mentaati seseorang ya, dalam misalkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Tapi dia masih menyadari bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan dosa, ya, perbuatan yang salah. Dia melakukan, tapi tidak menghalalkan apa yang haram atau sebaliknya. Ya. Dia meyakini itu enggak boleh, dia meyakini itu dosa, ya, itu salah. Ya mungkin dia mentaati karena mungkin bisa hawa nafsu, ya, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, ya, dan sejenisnya, atau mungkin takut dipecat misalkan, ya, takut enggak punya teman. Ya. Nah, maka level yang semacam ini namanya ketaatan yang haram ya, ketaatan maksiat enggak sampai kepada level syirik. Baik. Ini adalah poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga ya, dalam makna yatlunahu haqqa tilawati, apa yang dimaksud dengan membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an sebagaimana Allah turunkan ya. Bagaimana Allah itu menurunkan Al-Qur'an ya, maksudnya membacanya bagaimana ya. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh ulama kita ya, yaitu ulama di bidang ilmu qiraah, yaitu Al-Alamah
Al-Imam Ibnul Jazari ya. Yang terkenal Ibnul Jazari. Di situ beliau punya kitab yang berjudul Mandumah Al-Jazariyah. Mandumah ini semacam nadhom ya, semacam syair ya, modelnya bait-bait ya. Beliau mengatakan di dalam awal-awal kitabnya, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Mengambil atau membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid atau dengan membaguskan bacaan itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Barang siapa yang tidak membaguskan bacaan Al-Qur'an maka dia akan dosa. Maka dia dosa. Kenapa? Alasannya, beliau mengatakan alasannya adalah karena sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaidah tajwid tadi. Dan begitu pula Al-Qur'an sampai kepada kita juga dengan kaidah tajwid. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, emangnya di zaman dulu ada ilmu tajwid di zaman Nabi ya? Jawabannya memang enggak ada. Tapi cara membaca dengan tajwid sudah ada. Sebagaimana ilmu nahwu sharaf itu tidak ada di zaman Nabi. Mereka sudah semuanya alim bahasa Arab, buat apa kan itu? Nah, tapi zaman sekarang ada ilmu nahwu, ilmu sharaf. Nah, itu namanya ilmu wasilah untuk memudahkan. Secara prakteknya ada, meskipun penamaannya belum ada. Nah, sekarang apa sih dalil yang mendukung, yang membuktikan di zaman Nabi itu ada praktek ilmu tajwid ya, meskipun ilmunya di situ belum tertulis, hukum non sukun, min sukun belum ada. Tapi secara prakteknya sudah. Yang pertama dalilnya adalah dari Rasulullah SAW, beliau talaki. Ya. Talaki itu mempersaksikan bacaan kepada malaikat Jibril. Ya. Bahkan ketika Nabi itu menjelang wafatnya, Nabi itu membaca 2 kali ya, di hadapan malaikat Jibril. Nah, kalau memang nggak ada standar bacaan, yang ngapain harus dipersaksikan ya, harus ditalaki kepada malaikat Jibril. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya, suatu saat ada seorang laki-laki itu yang membaca Al-Quran di hadapan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah salah satu ulama ahli Al-Quran yang direkomendasikan oleh Nabi SAW. Ya, nanti akan ada pembahasan tentang Ibnu Mas'ud ini dan siapa saja yang direkomendasikan oleh Nabi. Ibnu Mas'ud ini pernah mendengarkan ada seorang laki-laki yang membaca Al-Quran di hadapan beliau, yaitu membaca ayat yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Di situ laki-laki tadi yang membacanya itu membaca lafaz lil fuqara itu dibaca pendek, dibaca 2 harakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Padahal aslinya kalau kita sudah ada kaidah ilmu tajwid sekarang, itu kan bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu hanya dibaca 5 harokat ya, 5 harokat. Terus dibaca dipanjangkan lil fuqara'i wal masakin. Nah, kecuali mad jaiz itu boleh 2 harokat. Tapi kalau mad wajib ini hanya dibaca 5 harokat, tidak ada perbedaan ulama ya. Maka kalau panjenengan mendengarkan misalkan Murotal, Syekh Sudes, Syekh Suren dan yang lainnya imam-imam Masjidil Haram itu enggak ada yang membaca mad wajib itu 2 harakat. Tapi kalau mad jaiz ya mereka hampir semuanya membaca 2 harakat. Nah, ketika membaca itu maka Ibnu Mas'ud mengatakan ma hakada aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu Nabi membacakan kepada kami. Ini berarti kan ada contoh bacaan ya. Tidak hanya sekedar baca tapi ada bacaan, oh begini loh bacanya. Yang panjang dipanjangkan. Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, kaifa aqra'ahkaha ya Aba Abdurrahman. Maka bagaimana
Nabi itu membacakan kepadamu wahai Abu Abdurrahman. Maka beliau pun mengatakan, aqra'aniha innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddun. Nabi itu membaca al-fuqara itu dibaca panjang, maddun dibaca mad dipanjangkan. Ini menunjukkan standar bacaan itu harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang ketiga adalah tadi disebutkan ada 4 sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi untuk diambil bacaan Al-Qur'annya. Kalau kamu ingin belajar membaca Al-Qur'an itu loh kepada sahabat itu. Ini menunjukkan juga ada standar ya. Jadi kalau seandainya nggak ada standar, maka silahkan belajar sama siapa saja ya. Karena semuanya bisa bahasa Arab, semuanya bisa baca Al-Qur'an, mereka bahasanya mereka ya, yang mudah bagi mereka ya. Tapi Nabi mengatakan khudul Qur'an min arba'atin. Ambillah Al-Qur'an dari 4 sahabat. Pertama min Abdillah ibni Mas'udin. Nah, tadi saya sampaikan Abdullah bin Mas'ud. Pertama belajarlah dari Ibnu Mas'ud. Yang kedua Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang kedua ambillah dari Salim Maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga adalah Mu'ad bin Jabal. Ambillah dari Mu'ad bin Jabal. Dan yang keempat adalah dari Ubay bin Ka'ab. Jadi keempat sahabat ini mereka adalah sahabat yang ahlul Al-Qur'an ya. Kemudian ya, perkataan para ulama tentang masalah tajwid. Pertama adalah ada Al-Imam Ibnul Badjisi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wajib ya, wajib bahwasanya para ulama sepakat tentang wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid ya, menegakkan makharijul huruf dan juga sifat-sifatnya. Kemudian Syekh Albani ya, ketika ditanya ya, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid, maka beliau pun mengatakan wajib berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Wajib kita membaca Al-Qur'an dengan tartil ya. Ini dari surat Al-Muzammil ayat yang keempat ya, sehingga ini merupakan suatu hal yang penting yang harus kita ketahui. Lebih-lebih para imam ya, maka harus tahu kaidah-kaidah ini ya, harus berusaha untuk membaguskan bacaannya. Sehingga mungkin muncul pertanyaan, bagaimana ketika kita ini bermakmum di belakang imam yang bacaannya misalkan salah. Bacaannya salah, ada lahan. Maka perlu diketahui lahan atau kesalahan dalam membaca itu ada 2 ya. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas itu adalah kesalahan yang diketahui bahkan sampai orang awam pun tahu kalau itu bacaannya adalah salah ya. Ini namanya lahan jali. Yang kedua adalah lahan khafi. Lahan khafi ini adalah lahan yang samar. Yang kesalahan itu tidak diketahui kecuali hanya orang yang sudah paham ya, yang sudah ngaji. Ini namanya lahan khafi. Misalkan contoh lahan jali ya. Lahan jali, ada orang membaca ihzinas siratal mustaqim. Ini orang yang tidak ngaji paham enggak? Paham. Ihdina dibaca ihzina misalnya. Nah, atau yang semisalnya. Siratul ladzina an'am misalkan ya, dibaca sirata jadi siratu. Nah, ini namanya lahan jali. Maka seperti ini semua orang paham, entah itu yang sudah ngaji atau belum ngaji. Adapun lahan yang khafi ya, maka lahan yang sama. Misalkan tadi membaca kurang panjang atau membaca hunah kurang dengung. Ini namanya lahan khafi yang sama, yang tidak dipahami kecuali hanya orang-orang yang sudah tahu. Nah, apabila bermakmum dengan imam yang dia sifatnya lahan khafi ya, maka sepakat sah ya.
sepakat ulama sah, meskipun sebagian mengatakan ya ada hukumnya makruh ya, tapi kan tetap sah. Nah, adapun yang lahan jali ya, seandainya kita bermakmum dengan orang yang lahan jali, maka itu ada 4 hukum ya, ada 4 pendapat ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya dia apabila surat Al-Fatihah yang salah maka tidak sah. Apabila di dalam surat Al-Fatihahnya salah, maka bermakmum di belakangnya tidak sah. Apabila selain Al-Fatihah, maka hukumnya sah tapi makruh. Ketika selain surat Al-Fatihah, maka hukumnya sah tapi makruh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, entah itu dalam Al-Fatihah apa enggak Al-Fatihah, sah secara mutlak. Jadi pendapat yang kedua mengatakan sah secara mutlak, entah itu dalam Al-Fatihah atau tidak di dalam Al-Fatihah. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak sah secara mutlak, entah itu kesalahannya di Al-Fatihah atau tidak di dalam Al-Fatihah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat ya, apabila dalam surat Al-Fatihah ya, maka tidak sah. Apabila selain Al-Fatihah maka sah dan bahkan tidak makruh. Ini pendapat yang keempat. Nah, dari pendapat ini mana yang pendapatnya lebih kuat ya? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu apabila dia terjadi pada surat Al-Fatihah maka sholatnya tetap sah dan makruh ya ketika di surat yang lainnya salah. Ini adalah sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi apa alasannya? Alasannya karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Alkitab. Nah, jadi ketika berarti Fatihahnya salah, berarti hakikatnya dia sama-sama tidak membaca. Dihukumi dengan tidak membaca Al-Fatihah ketika Fatihahnya salah. Namun ketika Fatihahnya sudah benar, maka dia kan sudah membaca. Adapun membaca surat yang lain itu merupakan sunnah ya. Tidak ada kewajiban kita membaca surat yang lain selain Al-Fatihah. Dan ketika itu salah, maka hukumnya makruh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita kaji. Cukup ya, Pak? Sudah 25 berarti nggak ada pertanyaan nih. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah jamaah semuanya, karena waktu sudah habis sehingga kita tidak buka pertanyaan, menghargai jamaah yang punya acara berikutnya. Terus kemudian untuk sebelum kita tutup, informasi bahwa ini infak masuk 308 ya, 308 rupiah kami sampaikan sebelum Allah berkenan dengan semuanya. Dan mari kita tuturkan cerita pada kesempatan pagi ini dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah.